Dan untuk sambutan penutup akan disampaikan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Banyuwangi kepada yang terhormat Bapak Haji Dr. Andes Sunarto MPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Yang saya hormati ibu-ibu dari pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Banyuwangi, trio ibu ini bertiga hadir, alhamdulillah. Nopo wong mboten janjian, bola bareng lah eco. Kula piyambakan, Mbak. Ora ono kancane ngantuk. Nah niki contoh kurang koordinasi bapake. Bapake arep lunga ora ngejak ibuke. Nggih sepuntene nggih Bu, alhamdulillah. Wong mobil yo ono, mau bareng mosok ibu-ibu kon setiran dhewe. Ya, ini evaluasi satu. Alhamdulillah hadir Pak di belakang panjenengan itu yang mengomandoi ibu-ibu Aisyah se-Kabupaten Banyuwangi. Tepuk tangan. Yang saya hormati Pak Camat Kalibaru, Pak Santo. Alhamdulillah rekan dulu Pak. Beliau sekarang masih aktif, saya sudah purna. Saya terakhir sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Mung 10 bulan. Perpisahannya di Hotel El Royal, Bapak Kepala Desa kami undang semua pada waktu itu. Perpisahannya. Tapi gak ono sing ngewahi hadiah blas. Sesuai dengan harapan saya nggak mau diberi hadiah, dicekel Bu. Nah itu nggak ada hadiah, alhamdulillah. Yang lama saya di Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan, yang tadi bagian yang alhamdulillah saya ikut bangga Ibu kehafat bagian di program inovasi kami pada waktu itu tentang bagaimana stop angka kematian ibu dan angka kematian bayi dari sempuh puskesmas kemudian mengangkat sampai sekarang sampai Amerika. Alhamdulillah ini kula nggih boten diajar tapi alhamdulillah seneng. Saya masih di WA teman-teman, Pak program inovasinya itu di apa ya, di istilahnya mendapat dukungan dari Amerika, dapat undangan ke Harvard ini, ya wis aku titip salam ae. Alhamdulillah ini program kita. Karena saya di Bapeda tahu persis. Nggih, Pak Santo. Beliau masih camat Kabat pada waktu itu. Bersama Pak Dan Rame ini, Pak Kapolsek yang hadir mungkin. Yang saya hormati Pak Kepala Desa ada ya ini, alhamdulillah hadir. Yang saya muliakan saudara kami dari Ormas Islam, dari Nahdlatul Ulama, dari Muslimah, dari Fatayat, mungkin dari yang lain ya, yang mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu. Matur nuwun rawuh panjenengan, bagian dari kerjasama membangun ukhuwah Islamiyah. Matur nuwun, muga-muga rawuh panjenengan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Yang lebih saya muliakan ada sesepuh Muhammadiyah, beliau itu lawang usiane wis 80 ke atas Pak. Lho kula niku sing suwit mawon. Suwit gak tau munggah maksudnya Pak. Ojo dikira sing remaja lho. Pun pensiun, wong pensiunan. Suwit gak tau mawon nggih linu oleh panjenengan rawuh ten mriki
diundang hadir usia 80 ke atas. Saya muliakan panjenengan, mudah-mudahan nanti akhir hidup di bumi ini husnul khotimah dan tempat panjenengan surganya Allah, amin Allah. Lho kok ngoten, lho sampai 10 Pak diundang kon bayar dhewe, kon budal dhewe, bahkan malah sik ditarik urunan kadang-kadang. Iki lho Muhammadiyah kok yo gelem wis kon budal dhewe, bondo dhewe sik ditariki urunan. Oh ya iki kok ana kaleng ora iki. Kaleng ora iki, biasa kon urunan iki. Tuh alhamdulillah ya Allah. Ini ikhlas betul Bapak Ibu. Yang saya hormati yang punya gawe pimpinan cabang Muhammadiyah dan pimpinan cabang Aisyah Kali Baru bersama pimpinan ranting yang hadir, yang punya gawe ini, yang punya gawe acara pada pagi hari ini, dan segenap kortum yang ada. Ini Pak Anas Pak langsung turun klek-klek nggih Pak nggih. Weh kula ngateni 10 tahun iki ngoten iki. Aja maneh pas pidato klerek-klerek ngene guys. Tutup ning kula mboten Pak Bupati dadi mboten kula tutup kula teruske. Aja klerek-klerek to wong ya sing enak lho dirungokne nang kuping ben rada halus. Ayo operator ganggu. Iki HP pada operator HP. HP-nya di pesawat. Beno fokus ngoten. Alhamdulillah. Sudah nggih saya hormati semua insyaallah ning enten sing kelewatan mboten kula sebut kula pangapunten nggih kula mboten apa. Jadi semua hadirin yang dirahmati Allah, amin Allah. Mengawali sambutan saya mboten sambutan Pak wong pun dibuka. Nyambut ini nek dereng dibuka. Ya ini memberikan kesan atau pesan dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyuwangi kepada khususnya pimpinan cabang dan ranting Muhammadiyah Muhammadiyah Kali Baru khususnya. Lho nek sambutane walaupun diborong Pak Ketua PCM Pak Pri wau. Lha niku lho sambutane PDM dipun dhisik Pak. Ya entek wis niku Pak Pri tadi. Tepuk tangan untuk Pak Pri bersama jajarannya dan Ibu Jaja. Betul, Muscap Muhammadiyah yang di hotel hanya di Kali Baru ini luar biasa. Betul. Lawang musdane mawon kemarin saja di SMK Muhammadiyah ning Amal Usaha Muhammadiyah Watan sekolahan. Ke sekolahan. Lah iki muscape kemelinti Kali Baru. Aku meh ngambul gak teko lho. Jadwalnya kan mesti hari akad kemarin. Kali Baru biasa wis dijadwal mundur-mundur. Dino Sabtu ya ana pegawaian liya lek. Oh, tiba ning hotel ya alhamdulillah tadi kasih to ngampuk aku. Sampai ning masjid kulo mau kan. Nantekno Pak Pri. Saya di sini mundurnya itu. Jadi luar biasa Pak Pri di sini. Itu yang pertama, tempat. Yang kedua, kerjasamanya tadi disebut mulai dari Forbimka, mulai dari pengusaha tingkat kecamatan, dari pihak hotel, dari apa tadi itu di yang bagian apa jenenge sing nyoting-nyoting ya. Dan semuanya diundang, dilibatkan. Dan yang paling menandai ini Pak Camat supaya jamaah ini hadir ini tahu semua. Muhammadiyah itu mesti ditandai gembira dalam acaranya pun bergembira. Lu mau pawe arek ciri-ciri pawe seneng niku. Marek pawe dikeki jajan. Marek ngono diwehi panggung kon tampil. Wah iku mbae seneng. Mbae seneng. Wong sik cili-cili niku Pak Camat. Lah Muhammadiyah itu mulai dari muktamar di Solo, kemudian dari Muswil di Ponorogo, Musda sampai Muscap sampai Musra mesti gembira. Umat itu digembirakan, seneng. Wong jenenge Musa warah, musyawarah iki seneng, wong sawi seneng. Jadi nek ana teko Muscape Muhammadiyah kok sik gak pati gembira, gak guyu, mungkin lara untu. Mungkin
Oke Pak, kita itu gembira. Jadi ketemu silaturahmi. Kalau bahasa Indonesia silaturahmi. Karena ini bukan satu nasab. Nek satu nasab namanya silaturahim. Bahasa Arab silah sambung, rahim itu rahim. Itu bahasa Arab. Ning podo maknane dalam bahasa kasih sayang, menyambung kasih sayang. Nah, ini silaturahmi mesti gembira. Seneng. Masih atau sing teko ke Banyuwangi jam 6 aku budal mau Pak. Ya ora ono sing bayar. Tadi sebut, ya seneng ketemu umat itu seneng. Ya alhamdulillah sampai pensiun itu saudara kami yang dari anggota DPRD ini rekan kerja dulu pada waktu sering rapat bersama. Kalau khususnya di Bapeda banyak itu anggaran. Ini nggak tahu, alhamdulillah nggak tahu nih Bapeda nih. Kalau sering nih Bapeda apa Pak? Ini Pak, nggih, ora jare ini sini sampean kuwi aku. Jono teko kakek pin ngono kuwi ya. Pakai aplikasi kan waktu sudah saya pasang aplikasi. Dulu begitu kan bisa. Nah, rahasia nggak saya buka lah ini aja. Ya. Jadi begitu senang, gembira. Jadi sekali bermuhammadiyah itu gembira. Beragama Islam itu bergembira, senang. Nah ini nek bermuhammadiyah loro itu ya dan diobati ben gak loro terus pun boten dawane atur niki pesene mung ana siji loro telu ning gak waca ae ben nang mari ya kan ngoten. Pertama bersyukurlah kepada Mas, kok bengung Mas? Kula rada anu ya iki. Nah, kula sampai nih, ini pesan pertama. Muhammadiyah itu sejak berdirinya sampai sekarang, bahkan sampai kapanpun, bekerjanya itu ada 3 fokus besar bekerjanya. Saya pakai bahasa pekerja saja biar mudah dipahami ya. Jadi bekerjanya Muhammadiyah itu ada 3 fokus besar, 3 arus besar. Apa 3 fokus besar itu? Pertama, fokus keilmuan. Ini dicatat bener loh, besok ono tes ini. Jadi Muhammadiyah sejak berdirinya, mulai dari Langgar Kidul, itu fokusnya keilmuan, langgar, ngaji, sekolahan. Iku ono pun tau mriko Bapak Ibu. Sampai delok niku mesti ono langgar, ono sekolah. Sampai saat ini saya berarti apa? Fokus keilmuan. Jadi itu mereka ada lembaga pendidikan, ada masjid sampai sekarang jumlahnya wis akeh banget, mulai TK sampai perguruan tinggi. Itu ora oleh dilepas iki. Karena membangun manusia pertama harus dibangun otak dengan ilmu. Wong kene wis berilmu, diturunkan Al-Quran ya nyambung, diberi sunnah ya nyambung. Makanya ilmu ini dulu itu yang pertama. Kata terang ini wis ketahuan. Yang kedua ini, Muhammadiyah sejak lahirnya berpihak kepada kaum duafa, fakir miskin. Itu sejak berdirinya. Yai Dahlan bersama murid-muridnya itu, ayo, didoli barangi. Barangi sini rumah didol Pak. Kemudian dia apa? Duitnya ayo, golek orang-orang terlantar di sekitar Jogja itu, di sekitar keraton itu, mendapat orang terlantar, dimandikan, diganti pakaiannya yang bersih, diberi makan, diberi uang, suruh jualan. Terus begitu. Barangnya pimpinan didol dingin nyantuni kaum tua, Pak, karena membutuhkan. Ning kula dereng krungu Pak Pri ngedol lemari begini tahu. Sepangan rakyat itu. Tapi Yai Dahlan dijual untuk itu. Jadi gak ono Pak. Muhammadiyah itu gini itu gak ada. Mesti gini. Itu
harus besarnya. Sampai kapanpun Muhammadiyah harus berpihak kepada orang yang lemah. Lemah ilmu, lemah ekonomi, lemah iman, lemah akses. Pokoknya yang lemah-lemah itulah saudara teman dekatnya Muhammadiyah. Itu kerjanya. Itu tetap sampai kapanpun. Ya, kalau itu dilakukan Muhammadiyah sampai akhir zaman pun masih tetap ada. Tetapi kalau itu ditinggalkan, wallahu a'lam bishawab, hilang. Karena kami belum baca hadis. Loh, kenapa kamu tidak mengunjungi aku, kata Allah dalam satu hadis kursi. Loh, kok Allah dikunjungi? Itu orang-orang yang miskin belum makan, itu kasih makan. Jadi Allah itu memanifestasikan kepada orang-orang yang lemah. Kalau ada orang sakit, kunjungi. Sakit kan lemah, kunjungi. Lah Muhammadiyah mengamalkan itu. Jangan melihat agamanya. Wah, Rasulullah saja di Madinah itu menyuapi orang Yahudi yang miskin, yang buta, sampai Rasulullah wafat disuapi tiap hari, sehari 3 kali. Itu Rasul kita. Lho nek umate sing disuapi malah pejabat, lho salah. Salah niku. Pak Muhammadiyah sing disuapi niku wau itibak Rasul. Aja didelok. Oh, ka Islam iku. Sapa diajaran koyo ngono kuwi? Nek wis muni berpihak kepada kaum duafa itu gak didelok agamane, manusia. Pokoknya menungso. Lah contohnya Nabi kita seperti itu kok. Lah wae dhewe jare ngaku mati ra gelem nyuntur Rasulullah. Ayo iki. Sampeyan sik nom wis tau nyuapi sing ngono ki durung. Durung. Lah iku lho Pak, dicontohkan kan oleh Rasulullah. Lah kita harus tetap Muhammadiyah. Pembantu orang lemah ilmu, lemah ekonomi, lemah akses dan lain sebagainya. Yang ketiga harusnya itu gembira, wis pesene telui. Harus besar pertama keilmuan, harus besar yang kedua berpihak kepada yang lemah, sing telu gembira. Pokoknya acara apapun mesti gembira. Ora ono eker-ekeran dadi pengurus atau pimpinan, ora ono gembira. Dadi ketua ya gembira, ora dadi ketua ya gembira. Benten kalau sing beliaunya itu yang duduk di itu benten. Satu benten nih kayak. Jamaah yang dirahmati Allah, maka ini pesan dari PDN harus saya baca Pak. 5 program unggulan itu wajib. Oke? Saya bacakan ini 5 program unggulan ini walaupun sudah ada untuk mengingatkan. Pertama, memakmurkan masjid. Harus kegiatan ini saya lihat sudah makmur sekali itu. Termasuk stunting pun Pak, namanya diberi sembako, diberi sodako, sayur berdua, itu namanya program stunting itu. Tuh sudah. Aisyahnya bergerak tentang keilmuannya, mengedukasi masyarakat tentang bumil itu, bergizi tidak harus mahal, katanya Ibu Aisyah. Jadi 1, memakmurkan masjid. 2, mari kita kembangkan sayap kita ke ranting-ranting. Yang ketiga, mendirikan, mengembangkan lazis. Kenapa lazis? Karena ini bagian dari, kalau zaman Rasulullah apa namanya lazis itu? Baitul, harus ada ini penopang ekonomi ini. Jadi ada lazis ini. Wes, gerak nih lazis pun enten di sini. Kemudian anak muda, pembinaan anak muda. Kulo bina Pak Camat. Kulo bina saya anak muda ini kulo sing tampil tak lho arek nom-noman. Ben gak jotos-jotosan karo kancane ning dalan tak kon jotos-jotosan ning kene. Ha ngono Pak. Itu bina lho nek diculne Pak iki jotosan nang dalan iku. Wis jotos sono ning panggung. Lho mau aku ning kono ya disepak. Aku lingguh ning kono disepak ngene. Ra apa-apa bapake disepak doa ngene. Wah gitu. Ya itu pembina angkatan muda Muhammadiyah. Yang terakhir ini pesan terakhir harus jalani. Jihad ekonomi. Ini sudah perintah dari pusat sampai Jawa Timur, sampai daerah, sampai cabang ranting. Jihad ekonomi. Kalau cerita sedikit nggih. Ini tidak untuk menyalahkan siapapun. Muhammadiyah hadir tidak untuk menyalahkan siapapun, tapi Muhammadiyah hadir di mana mencari solusi rakyat. Ini teman-teman, mari kita lihat jihad ekonomi. Ekonomi kita
retail perdagangan saya orang Bapak paham, data-data saya masih punya lengkap. Kalau sekarang itu mulai produksi hulu sampai pemasaran hilir, toko-toko kecil, kalau dulu namanya pasar rakyat, sekarang ini dikuasai satu orang, satu lembaga. Kalau dulu yang produksi itu yang modalnya sekian triliun ke atas, yang grosir tengahan itu, yang menggrosirkan itu modal sekian-sekian. Kalau tiap kabupaten toko-toko grosir, di bawah pasar rakyat ada pembagian tata kelola ekonomi, pasar dibagi. Lah sekarang ini kondisinya yang produksi yo mereka, yang memasarkan yo mereka, tokone yo mereka, sampai cilik-cilik yo barangnya mereka. Ini problem Muhammadiyah, ini harus jihad. Jihad itu sungguh gak nyalahne sopo-sopo. Maka wajib setiap cabang harus punya lembaga ekonomi, apa itu koperasi, apa toko Muhammadiyah atau apa, memenuhi kebutuhan warga Muhammadiyah, khususnya sembako. Wis saiki Muhammadiyah sakmeniki katakan jumlahnya 200. Urip teko tokone dhewe 200. Nek sak Indonesia 200 ping pirang desa. Berapa kecamatan? Itu sudah paling tidak separuh dari jumlah penduduk, durung bojone, durung anake, durung putune. Itu sudah membantu ekonomi rakyat. Jadi bukan hanya membantu Muhammadiyah. Jadi jihad ekonomi itu mencari solusi terhadap problem rakyat Indonesia yang seperti ini. Jadi mendirikan lembaga-lembaga ekonomi. Ini kula dudui, ayo pertanian. Nek riyen pertanian disubsidi pupuk, ayo sapa kula niku petani. Saiki golek subsidi pupuk angel, pupuk subsidi. Tuku larang. Nek kanca lho sawahmu mbak garap. Aduh, aduh Pak, lho kok aduh to. Sawah tanduri suket tok urip dijane. Lah ditanduri pari, golek emes angel. Terus regane larang, sing subsidi ra ono. Panen regane murah. Alas kata tadi tak jarno. Lho nek iki berlaku bertahun-tahun terus begini, petani tidak mau menanam padi. Maka yang terjadi, stok padi nasional kurang. Makanya aku tak ngimpor cukup, enak sekilo badiku sakmene teko bleng. Kena di alasan. Ini problem sudah dikaji Pak oleh teman-teman, oleh bapak-bapak kita di pimpinan pusat sana. Ini problem. Muhammadiyah hadir. Harus jihad ekonomi. Tolong petani-petani kita ini. Tolong nelayan-nelayan kita ini. Selamatkan. Dengan apa? Dengan kerja Muhammadiyah di cabang dan ranting. Ini kerja Muhammadiyah. Jadi mboten delok niku, iku anggota Muhammadiyah, enggak. Jihad ekonomi iki pokoke wong sing butuh sembako, ya ayo dikei. Murah. Nek regane larang disubsidi oleh kita. Uangnya dari mana subsidi? Uangnya di saku-sakunya umat, kan begitu ya. Itu harus ada. Saya sudah ngukur kemarin di sana Pak. Iki nggih toko iki harus ini. Kemarin teman-teman kabupaten sudah mulai kolaborasi dengan Bulog, kolaborasi dengan ini. Ini bagian dari ini. Membangun umat secara ekonomi ini. Pak Kades ngeluh nek kon bangun. Bolak-balik jak laporan Didi ya di zaman kula kesel. Didi kan panas, Pak. Basa Jawa Didi kan dipanasan kan dipanasan panas terus makanya niku. Muga-muga adem Banyuwangi dan insyaallah adem. Insyaallah adem. Nggih. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, sebagai penutup pesan saya tadi ini sudah dicatat 5 program itu. Muhammadiyah itu berkemajuan, harus pionir. Banyuwangi rumah sakit saya diberi amanat Majelis Pembina Kesehatan Pak, membawai rumah sakit klinik yang ada di Kabupaten Banyuwangi tahun ini. Kalau tahun kemarin diberi amanah membina angkatan muda, saya punya 600 angkatan muda di Banyuwangi, itu satu komando bisa Pak, perang. Tapi aku iki gak ngono rek, gak nganggo komando aku, tak tokno kon. Tapi lagi itu Pak, mengendalikan Muhammadiyah itu gak gampang Pak. Anak-anak muda itu emosi ini nong kini terus nih masalah. Gak iso, satu komando saya, satu perintah. Pak itu 5 tahun dari kemarin. Ada masalah sidik-sidik kok fisike berarti gak berilmu aja otaknya dong kan gitu. Nah di kesehatan doakan ya, kami sudah membuat
Kemarin sudah master plan sudah jadi. Kami akan membangun rumah sakit Fatimah itu ya sekelas internasional lah gitu. Di Banyuwangi belum ada ini. Dan sudah kemarin habis sekitar 325 miliar, kecil bagi Muhammadiyah 320 miliar itu akan Pak. Uangnya berada di mana? Di Panjenengan Sumai. Insya Allah jadi. Dan sudah saya mulai kemarin saya tancapkan yang pertama masjid. Karena simbol dakwah Muhammadiyah itu masjid lembaga. Masjid lembaga itu masjid di lingkungan karyawan. Jadi karyawan ini gak tahu film sholat duka. Orang film sholat duka gimana Allah akan menolong? Tidak. Masjid ini simbol sholat duka sih. Tiap Rabu ngaji. Marek ceklok ngaji. Minimal 10 menit semua baca Quran. Tapi itu belum. Ini wasilah ini pada Allah. Yuwun. Ya Allah. Jadi. Loh iki jalur yang rata-rata itu jalur ininya enggak dilakukan. Nah ini sudah saya doakan mudah-mudahan. Jadi saya sudah punya konsep ini. Jadi kemarin sudah saya tawarkan. Insya Allah jadi sebentar lagi. Amin Allahumma. Ini kesehatan. Dan kalau itu bukan nanti kebanggaan Muhammadiyah, bukan kebanggaan masyarakat Banyuwangi. Orang Amerika mau berobat, sing dilihat mana? Rumah sakit mana? SOP-nya ini. Oh itu, gitu Pak. Mesti pada waktu dulu Pak Jokowi mau ke Denpasar saja dicek rumah sakit yang layak dan tidak. Kan bukan Banyuwangi. Jadi itu yang dapat kami sampaikan sebagai informasi. Mas iki ono kakalenge ora kau usah. Kau usah ya. Wah, ini baru kali baru dong. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Pak Pri. Alhamdulillah. Biasanya nih acara kan baru pas keliling. Ini alhamdulillah. Berarti lebih dari itu lewat rekening. Jadi nanti colong kalau ada moro-moro muncul nomor rekeningnya Pak Pri ya, atau bendaranya PCM. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Selamat bermusyawarah, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.